Badai di Parangtritis. Bagian 4. Sumo, aku perlu bertanya. Apakah tuak itu benar-benar kau campur racun? Seperti yang kita rencanakan, sobatku. Dalam waktu 2 minggu, yang minum akan mampus. Putus dan hancur ususnya. Dan kita memang tidak memerlukan mereka lagi. Juga tidak pangeran gila dan tolol itu. Kalau begitu, lekas berikan padaku obat penawar racun itu. Aku tidak mau mati konyol. Si tapak api tertawa mengekeh. Lalu, dikeluarkan sebutir benda putih dari dalam saku pakaiannya dan diserahkan pada Ki Demang. Kepala desa ini cepat menelan obat penawar racun itu. Jadi, kau tetap akan menghabisi Pangeran Adi begitu tahta direbut, terdengar Ki Demang bertanya. Bukankah itu yang kita rencanakan? Aku jadi raja, kau menjadi patih. Nah, hari hampir pagi. Kau pergilah tidur, mudah-mudahan mimpi enak. Si tapak api menepuk bahu Ki Demang Wesi. Keduanya berpisah. Jahanam, benar-benar manusia-manusia jahanam. Jadi benar bisikan orang itu. Minuman itu ternyata beracun. Wiro memandang lagi berkeliling. Sangat halus, tapi dia masih sempat mendengar ada suara bergesek di belakangnya. Dia cepat berpaling, tapi terlambat. Dia hanya sempat melihat bayangan dalam gelap. Dia coba memburu. Bayangan itu lenyap. Tapi, dari sosok tubuh yang sekelebatan itu, dia rasa bisa menduga siapa adanya orang itu. Wiro memperhatikan suasana sekeliling, seolah-olah tengah meronda. Dilihatnya tokoh silat yang mengaku banci dan bernama Tata Titi tengah tidur mengorok dekat kaki meja besar. Tadi dia tidak melihat orang itu tidur di sana. Bagaimana kini tahu-tahu dia bisa ada di situ? Wiro melangkah mendekati orang ini. Memperhatikannya sejenak. Dia melihat ada kotoran kehijauan pada pakaian merah Tata Titi. Lalu, diperhatikannya tangan sendiri. Noda yang sama juga terdapat pada kedua telapak tangannya. Kotoran itu adalah lumut pohon yang dipanjatnya. Pendekar 212 tersenyum. Dalam hati dia berkata, jadi dia rupanya. Wiro manggut-manggut dan diam-diam merasa lega. Paling tidak, dia tahu kalau dia tidak sendirian di tempat yang sangat berbahaya itu. Ada seorang teman bersamanya. Walau dia masih tidak dapat memastikan siapa adanya orang itu. Sambil garuk-garuk kepala, Wiro melangkah ke bangku panjang di mana dia berbaring sebelumnya. Di belakangnya, Tata Titi yang masih keluarkan suara mengorok, tampak membuka mata kirinya. Ada sekelumit senyum di mulutnya yang celemongan oleh gincu itu. Dalam hati dia berkata, pemuda itu sudah tahu rupanya. Jilid 6. Sejak siang, hujan turun terus. Menjelang sore, reda sebentar, tetapi begitu matahari menggelincir ke ufuk tenggelamnya, hujan menderas menggila. Air laut bergelombang menggemuruh. Suaranya menakutkan, ombak memecah di teluk, bergulung-gulung setinggi rumah. Di kejauhan, terdengar suara angin menderu mengerikan. Tampak kilat sambar menyambar, lalu suara guntur menggelegar seperti hendak membalikkan isi laut. Beberapa pohon kelapa di tepi pasir patah berderak, tumbang ke laut. Ringkik kuda yang ketakutan terdengar berulang kali. Di dalam rumah kecil, si tapak api tampak melangkah mondar-mandir, sementara Pangeran Adi tegak di sudut sambil tersenyum-senyum, lalu menyanyi-nyanyi kecil, seolah-olah mengiringkan deru hujan dan angin serta gemuruh air laut. Sepasang tombak dewa berdiam diri, sedang pengemis kaki kayu duduk manggut-manggut sambil permainkan kaki kayunya. Tokoh aneh bernama Tata Titi berdiri dekat pintu rumah, memegang sehelai kapas berwarna merah. Tengah berhias rupanya si banci ini. Si tapak api diam-diam memaki melihat tingkah laku orang-orang yang ada di situ. Terutama jengkel terhadap Pangeran Adi dan Tata Titi. Hujan celaka, akhirnya meledak kejengkelan si tapak api, alias Suto Gunoto, sang calon patih kerajaan. Mengapa justru turun saat pasukan kita siap bergerak? Tenang saja, Suto, sebentar lagi, hujan pasti berhenti. Begitu berhenti, kita segera bergerak menuju kota raja, berkata pengemis kaki kayu. Kalau segera berhenti, kalau tidak, kita bisa terlambat dan kesiangan sampai di sasaran. Kalaupun hujan tidak berhenti, apakah kita takut menempuh malam dan hujan? Bertanya Dewa Tongkat ke-1. Tidak ada yang perlu kita takuti di dunia ini, tapi jangan tolol. Cuaca bisa membuat kacau gerakan kita, kata si tapak api tambah jengkel. Apa sebenarnya yang terjadi di luar sana? Siapa yang pandai melihat cuaca? Tata Titi, kau pasti tahu soal cuaca. Coba lihat keluar, apakah hujan akan reda atau tidak? Tata Titi tampak terkejut. Dia hentikan membenahi wajahnya dengan bedak merah itu,
memandang si tapak api dan tersenyum. Lalu, terdengar suaranya yang kecil. Kalau aku berhujan-hujan keluar, bedakku, gincuku, alisku, semua akan luntur. Hik hik hik, mukaku akan lebih buruk dari pantat kuali. Suruh saja yang lain. Si tapak api menjadi sewot, perintahnya ditampik begitu rupa. Dia menjangkau sebuah kaping lebar dari bambu dan melemparkannya pada Tatatati Titi. Pakai kaping itu, wajahmu tak akan kehujanan. Ingat, kekuasaan dan perintah tertinggi ada pada Pangeran Adi. Dan aku mewakilinya. Jadi, jangan ada yang berani menolak perintah. Tatatati Titi batuk-batuk beberapa kali. Kaping yang dilemparkan orang terpaksa disambutnya dan dikenakannya di atas kepalanya. Lalu, dibukanya pintu rumah. Saat itu, udara di luar mulai gelap. Hujan lebat seperti tidak bisa ditembus dengan pandangan mata. Dengan langkah terhuyung-huyung, Tatatati Titi berjalan menuju bagian bukit yang agak tinggi. Seharusnya dari situ dia bisa melihat teluk dan laut. Tapi, malam yang mulai turun dan derasnya hujan membuat pemandangannya terbatas, hanya sampai 2 tombak saja. Sambil menggigil kedinginan, Tatatati Titi memandang berkeliling, mencari-cari pohon yang baik dan mudah untuk dipanjat. Dia menemukan sebatang pohon yang tidak terlalu tinggi, dengan cabang-cabang yang berdekatan satu sama lain. Sekali lagi, orang yang mengaku banci ini memandang berkeliling. Lalu, sekali dia menggenjot kaki, maka tubuhnya pun melayang ke atas cabang kedua. Walaupun dia kini berada di atas pohon, tetap saja dia tidak dapat melihat jauh ke arah laut. Yang kelihatan hanya sambaran-sambaran kilat, lalu suara guntur yang seperti hendak merobek langit. Namun, sebenarnya bukan untuk dapat melihat laut yang menjadi tujuan si muka celomongan ini untuk naik ke atas pohon. Dari dalam sakunya, dia mengeluarkan sebuah benda bulat panjang sebesar ibu jari. Bagian atas benda ini ada sumbunya, sedang sebelah bawah ditancapi sepotong bambu kecil sebesar lidi. Dari sakunya yang lain, dia mengeluarkan sepasang batu api. Celaka, batu api ini basah. Lalu, Tatatati Titi gosok-gosokkan 2 batu api itu ke pakaiannya agar kering. Sementara itu, di dalam rumah kecil, si tapak api terdengar marah-marah karena sepasang batu apinya lenyap entah kemana. Padahal, yang kini berada di tangan Tatatati Titi itulah batu api miliknya, dicuri oleh si muka seronok. Setelah sepasang batu api kering dan dia berusaha sedapat mungkin melindungi benda bulat bersumbu agar tidak terkena air hujan, maka Tatatati Titi mulai menggosok sepasang batu api itu satu sama lain. Karena dia menggosok dengan kekuatan kuat dan keras, maka sebentar saja api pun memercik. Tetapi, ketika lidah api didekatkan ke sumbu benda bulat panjang, tiupan angin yang keras mematikannya. Setan alas, maki Tatatati Titi. Sampai 4 kali dia mencoba, akhirnya baru sumbu itu dapat dibakarnya dengan nyala api. Karena terbuat dari sejenis kain yang cepat dimakan api, sumbu itu serta-merta terbakar. Api menyulut ke bagian benda bulat. Terdengar suara mendesis panjang. Tatatati Titi lepaskan pegangannya pada bambu kecil. Seperti didorong oleh sesuatu kekuatan yang keras, dalam keadaan menyala, benda bulat panjang itu melesat ke udara. Siapapun yang berada di 8 penjuru angin, pasti akan melihat nyala terangnya, walaupun hanya seketika, yakni sebelum padam diterpa air hujan dan udara dingin. Tatatati Titi untuk sesaat masih mendekam di atas pohon itu. Dia lebih banyak mempergunakan ketajaman telinganya dari pandangan mata. Ada badai yang bakal turun. Air laut akan segera naik. Pasang pasti akan menenggelamkan goa. Lalu, dia turun dari atas pohon kembali ke dalam rumah. Bagaimana? Apa yang bisa kau laporkan? Si tapak api langsung bertanya begitu Tatatati Titi muncul di pintu. Kita harus berangkat saat ini juga. Ada badai besar berkecamuk di laut. Dalam waktu cepat, air laut akan pasang, dan goa panjang satu-satunya jalan menuju ke pantai akan terendam air. Mendengar keterangan Tatatati Titi itu, Pangeran Adi Bintang Sasoko melompat dan memegang lengan si tapak api kuat-kuat. Wajahnya menunjukkan ketakutan. Aku tak mau mati ditabrak badai. Aku tak mau mampus tenggelam di tempat ini. Aku harus hidup karena aku harus jadi raja. Dan permaisuriku itu, dia yang nomor 1 harus diselamatkan. Tenang. Pangeran, tenang. Semua akan kita atur dengan cepat. Kita akan segera meninggalkan tempat ini. Si tapak api lalu memanggil semua tokoh silat dan para adipati yang ikut dalam pertemuan malam tadi, termasuk pendekar 212 Wiro Sableng. Kita semua akan berangkat saat ini juga. Kalian harus mengambil kedudukan dan tanggung jawab sesuai yang sudah diberitahu. Aryo Ladam,
Kau dan tongkat dewa kedua serta 2 orang adipati bertugas mengawal dan menjaga keselamatan Pangeran Adi dan Winayu Tindi. Ingat, sebelum mencapai jembatan di Dukuh Sitomulyo, mereka harus kalian bawa ke tempat rahasia yang sudah ditetapkan dan menunggu di sana sampai ada utusan datang. Aryo, cepat kau jemput gadis itu bersama Ki Demang Wesi. Aryo Ladam cepat tinggalkan tempat itu, berlari di bawah hujan menuju rumah kecil di mana Winayu Tindi dan Ki Demang Wesi berada. Tak lama kemudian, calon kepala pengawal raja ini kembali dengan muka pucat. Ada apa? Mana kedua orang itu? Tanya si tapak api. Gadis itu tak ada di dalam rumah sana. Ki Demang Wesi ku temui dalam keadaan tertotok. Aku berusaha melepaskan totokannya, tapi tidak bisa. Pangeran Adi Bintang Sasoko keluarkan suara seperti meraung menangis, lalu lari menghambur keluar, diikuti oleh yang lain-lain. Ketika sampai di rumah sebelah, memang di situ hanya ditemui Ki Demang Wesi tegak kaku tak bergerak di tengah ruangan, menghadap ke dinding, membelakangi pintu. Winayu Tindi sama sekali tak ada di tempat itu. Si tapak api memeriksa keadaan Ki Demang Wesi sesaat, lalu menusukkan 2 ujung jari tangan kanannya ke punggung, untuk melepaskan totokan di tubuh orang itu. Tapi, gagal. Totokan itu tidak musnah. Paras si tapak api tampak berubah. Ini bukan totokan sembarangan. Tak mungkin gadis itu yang melakukannya lalu melarikan diri. Ada pengkhianat di antara kita. Musuh telah menyusup di tempat ini, kata calon patih itu dengan mata berapi-api, lalu menatap semua orang yang ada di situ satu persatu. Kalau begitu pendapatmu, berarti calon permaisuri telah diculik orang, kata Dewa Tongkat ke-1. Mendengar ini, kembali Pangeran Adi Bintang Sasoko meraung dan jatuhkan diri ke lantai, lalu menangis seperti anak kecil. Manusia gila, sedang, maki si tapak api dalam hati. Dia sama sekali tidak memperdulikan sang pangeran. Beberapa kali dia berusaha melepaskan totokan di tubuh Ki Demang Wesi, tapi tetap saja tak berhasil. Biar aku yang tolol dan banci ini mencobanya, berkata Tatatati Titi. Dia maju mendekati Ki Demang Wesi, menelitinya sesaat, lalu tiba-tiba sekali dia menarik celana kepala desa Parangtritis itu hingga melorot ke bawah. Di sebelah muka, tampak perut dan pusatnya yang penuh bulu, di sebelah belakang, tampak pantatnya yang jelek hitam. Manusia banci, apa yang kau lakukan ini? Teriak si tapak api, sementara yang lain-lain tampak senyum-senyum, dan Wiro sendiri hanya garuk-garuk kepala. Jangan berpikir yang bukan-bukan, sahut Tatatati Titi. Pusat pengunci totokan aneh ini ada di pusarnya. Lalu, Tatatati Titi menusuk pusar Ki Demang Wesi kuat-kuat dengan jari telunjuk tangan kanannya. Ki Demang menjerit, "Dut!" Angin busuk keluar dari bagian bawah Ki Demang Wesi membuat semua orang menyumpah dan menekap hidung, karena baunya yang seperti hendak meruntuhkan bulu hidung. Namun, di saat itu pula, Ki Demang Wesi tampak bergerak, lalu menggeliat, dan akhirnya membuat gerakan seperti meronta. Ternyata, dia kini telah bebas dari totokan aneh luar biasa itu. Ki Demang, ceritakan apa yang terjadi, tanya si tapak api. Aku mendengar suara angin bersiur, lalu tubuhku terdorong ke depan, dan ketika aku sadar, kudapati tubuhku sudah kaku, tak bisa bergerak, tak bisa bersuara. Winayu Tindi lenyap, kau sama sekali tidak melihat siapa yang melakukan, tanya Dewa Tongkat kedua. Ki Demang Wesi menggeleng, permaisuriku, permaisuriku, kembali terdengar raungan Pangeran Adi Sasoko. Pangeran, tenanglah. Kita pasti menemukan gadis itu, kata Tatatati Titi. Tapi, sang pangeran terus meraung seperti anak kecil. Tiba-tiba, seseorang muncul di pintu. Dia adalah salah seorang yang ditugasi memimpin satu kelompok pasukan. Ada apa? Membentak si tapak api. Saya datang untuk melaporkan keadaan di luar. Air laut mulai menggenangi mulut goa. Badai dari laut mulai menerjang tepi pantai. Pohon-pohon bertumbangan. Banyak kuda yang terlepas dan lari. Anggota pasukan mulai resah. Si tapak api mendekati sepasang dewa tongkat. Ketiga orang ini bicara berbisik-bisik. Lalu, si tapak api berkata pada orang yang melapor. Kembali ke tempatmu. Beritahu semua orang untuk bersiap-siap. Kita akan segera meninggalkan tempat ini. Langsung menuju kota raja. Atur pasukan dan siapkan senjata masing-masing. Aryo Ladam, ku minta kau pergi bersama orang ini. Aryo Ladam mengangguk, lalu tinggalkan tempat itu. Tetapi, si pelapor masih tetap berdiri di tempatnya. Ada lagi satu hal penting terjadi di luar sana. 2 orang pengintai melihat ada 3 rombongan besar pasukan kerajaan. Mereka datang dari timur, utara, dan barat, menuju ke arah teluk, mengurung semua jalan keluar.
Terkejutlah semua orang yang ada di situ. Suasana berubah tegang, sementara Pangeran Adi masih terus meraung-raung sambil jambaki rambutnya sendiri. Kurang ajar, bagaimana ini bisa terjadi kalau tidak ada pengkhianatan di antara kita? Musuh dalam selimut, penyusup keparat, teriak si tapak api sambil kepalkan kedua tangannya. Lekas mengaku, siapa di antara kalian yang jadi pengkhianat di tempat ini? Siapa di antara kalian yang jadi mata-mata kerajaan? Kalau tidak ada, masakan pasukan kerajaan tahu-tahu sudah berada di sekitar teluk? Berarti mereka paling tidak sejak 1 hari lalu sudah bersembunyi di luar sana. Tak ada yang bergerak, tak ada yang menjawab. Baik, ujar si tapak api dengan rahang menggembung, mata berapi-api, dan suara bergetar saking marahnya. Tidak apa kalau tidak ada yang mau mengaku. Tapi, dengar kalian semua, malam lalu kalian telah berpesta pora dengan tuak harum. Tapi, tuak itu mengandung racun ganas. Dalam 2 minggu, kalau tidak dapat obat penawarnya, kalian akan mampus dengan usus hancur dan rasa sakit luar biasa. Siapa yang ketahuan menjadi pengkhianat, begitu kota raja jatuh dan tahta kerajaan direbut, jangan harap akan kuberikan obat penawar racun. Mendengar kata-kata si tapak api itu, tentu saja semua orang yang ada di situ jadi terkejut dan marah. Beberapa di antaranya segera melompat ke hadapan si tapak api. Si pengupas kepala angkat kedua tangannya. Si tapak api mundur selangkah. Sambil menyeringai, dia berkata, "Aku tidak takut mati, kalian boleh membunuhku sekarang juga. Tapi, kalian sendiri akan mampus 2 minggu kemudian. Silakan pilih, ikut bersamaku meneruskan rencana semula dan kuberi obat penawar, atau kalian memilih bunuh diri sendiri-sendiri dengan racun yang ada dalam perut dan darah kalian." "Jahanam kau, tapak api," mendamprat pengemis kaki kayu. "Kami sudah percaya padamu dan ikut bersamamu. Mengapa harus menipu dan mencelakai kami dengan racun dalam minuman? Manusia keparat, pasti dia menyembunyikan satu maksud yang tidak baik terhadap kita. Jangan-jangan kita hanya dijadikan alat belaka. Membuka mulut titi. Tidak satu pun di antara kalian yang akan mati, kecuali para pengkhianat. Aku akan memberikan obat penawar pada hari ke-13. Jabatan dan hadiah yang telah dijanjikan tetap akan menjadi bagian kalian. Sekarang bukan saatnya bicara panjang lebar. Lekas tinggalkan tempat ini." Baru saja si tapak api mengakhiri kata-katanya, tiba-tiba angin dahsyat menderu. Bangunan kecil di mana mereka berada terdengar berderak. Lalu, terdengar suara gemuruh ketika atap rumah itu terbang dihantam angin, bersama sebagian dinding bangunan. Beberapa pohon di sekitar tempat itu terdengar berderak bertumbangan. "Badai sudah sampai di sini," teriak tombak dewa ke-1. Semua orang melompat keluar dari runtuhan rumah, kecuali Pangeran Adi Bintang Sasoko. Dia masih saja menjelepok di lantai dan meraung. Si tapak api cepat angkat tubuhnya, namun sang pangeran meronta sambil berteriak-teriak. "Aku tidak mau pergi, mana permaisuriku? Cari dulu dia, aku harus pergi bersamanya. Pangeran, permaisurimu pasti akan kita temui. Yang penting saat ini kita harus tinggalkan tempat ini. Sebentar lagi badai akan menghancurkan semua yang ada di bukit ini. Air laut akan semakin naik, dan jalan menuju goa akan tertutup," berkata si tapak api. Tapi, pangeran berotak miring itu malah menjerit, dan menggembor, lalu menyerang si tapak api. Si tapak api tak dapat menahan kejengkelannya lagi. Begitu sang pangeran sampai di hadapannya, serta-merta ditotoknya hingga kaku dan gagu. "Pendekar 212, tugasmu memanggul tubuh calon raja kita. Memerintah si tapak api. Bukankah tugasku bersama pengemis kaki kayu dan si pengupas kepala berangkat duluan menuju kota raja untuk menghabisi tokoh-tokoh silat istana?" menjawab Wiro. "Jangan tolol, jangan berani menampik perintahku," bentak si tapak api dengan mata mendelik. "Kalau pasukan kerajaan sudah muncul di Parangtritis, apa kau kira para tokoh itu masih buta tidak mengetahui apa yang terjadi? Apa kau kira mereka enak-enakan tidur dan ngorok? Jalankan perintahku." Wiro garuk-garuk kepala, lalu memanggul tubuh Pangeran Adi. "Bebanku berat, aku tak bisa berjalan cepat. Kalian berangkatlah duluan," ujar murid Sinto Gendeng pula. Ketika orang-orang itu berjalan menuruni bukit dan satu demi satu memasuki goa panjang menuju ke pantai, pendekar 212 dengan cepat turunkan beban sang pangeran, lalu menyandarkannya ke sebuah pohon. Dengan mempergunakan akar gantung, Wiro mengikat tubuh pangeran itu ke pohon tersebut. Selesai mengikat Pangeran Adi, Wiro lari ke bagian timur bukit, menyelinap ke balik serumpun semak belukar. Sesosok tubuh perempuan berpakaian biru yang basah kuyup oleh air hujan, tampak dalam kegelapan malam.
Kedua matanya terpejam. Perempuan ini ternyata adalah Winayu Tindi yang sebelumnya telah dilarikan oleh Wiro untuk diselamatkan, lalu disembunyikan di semak belukar itu. Dengan tangan kanannya, Wiro mengurut melepas totokan pada tengkuk Winayu Tindi. Kedua mata gadis ini tampak bergerak, lalu membuka. Mulutnya terbuka dan siap untuk menjerit. Wiro cepat menutup mulut sang dara. Anak manis, jangan menjerit. Jangan takut, kita bisa selamat dari tangan-tangan pemberontak itu. Asalkan kau mau menuruti nasihatku. Kau menyebut mereka pemberontak. Kau sendiri salah seorang dari mereka, tukas Winayu Tindi. Wiro menyeringai. Kau tidak beda dariku, anak manis. Jangan sebut aku anak manis. Aku bukan anak-anak. Tapi, kalau orang-orang kerajaan tahu kau membantu kaum pemberontak, nasibmu akan lebih buruk dariku. Sekarang, dengar baik-baik. Aku tahu siapa pembunuh kedua orang tuamu dan kusir delman itu. Paras Winayu Tindi berubah. Dia berdiri dengan cepat. Siapa? Tanyanya menjerit di antara deru hujan dan angin. Sementara malam tambah gelap, dan udara dingin bukan main. Aku akan katakan itu nanti. Yang penting, mari tinggalkan tempat celaka ini. Gadis itu tidak menolak lagi ketika Wiro menarik tangannya. Ketika melewati pohon di mana Pangeran Adi terikat, sang dara berbunyi. Apa yang terjadi dengan pangeran gila itu? Dia sedang mimpi jadi raja. Dan kau permaisurinya, jawab pendekar 212. Kau sama saja sablengnya dengan pangeran itu. Dalam keadaan seperti ini, masih bisa bergurau. Keterlaluan, Winayu merengut jengkel, tapi dalam hati dia merasa geli juga melihat tingkah laku pemuda itu. Di mulut goa, dengan susah payah Wiro berhasil mendapatkan 2 ekor kuda yang sebelumnya memang ditambatkan di sekitar situ. Aku akan berangkat lebih dulu menyusul orang-orang itu. Kau berjalan di sebelah belakang. Tapi, ingat, harus mengatur jarak. Meski hujan dan gelap, tokoh-tokoh silat itu punya mata setajam setan. Jangan sampai kau terlihat oleh mereka. Jilid 7. Wiro memacu kudanya meninggalkan Winayu Tindi. Saat itu, hujan mulai mereda, tetapi tiupan angin tambah menggila dan malam semakin pekat. Air laut naik terus. Di bagian tepi pantai yang tertinggi mencapai sebatas kuku kuda. Di sebelah depan, ratusan pasukan pemberontak bergerak di bawah pimpinan Aryo Ladam dan 3 orang adipati. Menyusul di sebelah belakang, masing-masing menunggang kuda adalah si tapak api, sepasang tombak dewa, lalu Ki Demang Wesi. Di belakang ketiga orang ini bergerak pengemis kaki kayu dan si pengupas kepala. Sedang Tatata Tititi yang memakai kaping menunggang kuda agak jauh di ujung kanan pasukan. Pasukan pemberontak bergerak perlahan. Bukan saja karena hujan dan angin badai, tetapi juga karena semuanya kini diliputi kebimbangan. Rasa bimbang ini berasal pada apa yang kini mereka ketahui dan hadapi, yaitu munculnya 3 kelompok besar pasukan kerajaan secara tidak terduga dan menjepit mereka dari 3 jurusan. Padahal, sebelumnya mereka penuh semangat dan harapan untuk menyerbu kota raja dengan serangan mendadak di mana pasti lawan berada dalam keadaan lengah. Kini, sebaliknya malah pasukan kerajaan yang datang muncul dan menyerbu di pusat markas mereka di Teluk Parangtritis. 2 badai harus mereka hadapi kini. Badai alam berupa hujan dan angin, serta pasukan musuh. Wiro mengusap mukanya yang basah oleh air hujan, lalu memacu kudanya mendekati Tatata Tititi. Sejarak 15 langkah dari banci berbaju gombrang merah itu, mendadak Wiro mendengar suara mengiang. Dalam setiap urusan dan kesempatan, selalu perempuan cantik saja yang jadi perhatianmu. Kau lemparkan kemana pangeran gila itu? Hik hik hik. Suara itu lagi, desis Wiro. Dia memandang ke arah orang bercaping itu, lalu bergerak mendekatinya. Hanya dia tokoh silat yang terdekat denganku. Begitu berada di samping Tatata Tititi, Wiro menegur. Aku sudah curiga sejak sehari lalu, kau pasti orang yang mengirimkan ucapan jarak jauh itu. Dan aku yakin kau bukan banci. Siapa kau ini sebenarnya, badut celemongan? Orang yang ditegur tertawa hahaha. Kedua tangannya bergerak, lalu, bret, dia merobeki pakaian merah yang dikenakannya. Hai, kau mau menelanjangi diri sendiri? Seru Wiro. Dalam hati dia berkata, lain pula cara gila manusia satu ini. Tatata Tititi terus saja merobeki pakaiannya, lalu mencampakkan pakaian itu ke tanah yang telah digenangi air laut. Ternyata, di balik pakaian merah yang ada sulaman mahkota dan keris bersilang itu, dia masih mengenakan sehelai pakaian berwarna hitam. Selagi Wiro keheranan melihat kelakuan orang ini, si muka celemongan angkat kapingnya dari atas kepala,
lalu acuh tak acuh tapi lebar dari bambu ini dilemparkannya ke arah kiri. Benda ini melesat deras di udara, menembus hujan dan angin, lalu menghantam Adipati Klaten Jaliteng Teguh. Ternyata, lemparan kaping itu merupakan satu totokan yang hebat. Karena begitu kaping itu menghantam punggungnya, serta-merta Jaliteng Teguh menjadi kaku dan gagu, tanpa orang-orang di sekitarnya menyadari kejadian itu. Mereka hanya melihat sang adipati tetap duduk di atas punggung kuda yang terus bergerak. Karena kepalanya tidak lagi memakai kaping, maka air hujan mengguyur wajah Tatata Tititi membuat luntur bedak tebal, gincu, dan alis yang celemongan itu. Kini kelihatanlah wajah yang asli. Wajah itu berkulit hitam pekat. "Hai," Wiro berseru kaget. "Jadi kau nenek hitam bergigi emas? Tapi, mengapa gigi-gigimu tampak putih?" Si nenek tertawa pendek, lalu buka mulutnya lebar-lebar dan masukkan jari-jari tangannya ke dalam mulut itu. Dia seperti menarik sesuatu berbentuk lapisan kenyal tipis berwarna putih. Begitu lapisan tipis itu tanggal, kelihatan barisan gigi-giginya yang terbuat dari emas. Selagi Wiro tercengang-cengang, si nenek berkata, "Anak muda, kalau orang-orang kerajaan melihatmu dalam pakaian bersulamkan lambang pemberontak, mahkota dan keris bersilang itu, kau akan mereka cincang habis-habisan. Lekas kau tanggalkan pakaian itu." Jadi itu sebabnya kau membuang baju merahmu tadi, Nek?" Wiro berkata, "Baju darimu ini cukup bagus, sayang kalau dibuang. Biar sulamannya saja yang aku robek." Wiro angkat bagian dada kiri pakaian ke mulutnya, lalu menggigit sulaman benang merah dan sekaligus menariknya. Bret, dada kiri pakaian itu kini bolong sebesar telapak tangan. Sulaman mahkota dan keris bersilang lenyap. "Aku tak mau kedinginan," kata Wiro. "Nek, aku tak tahu banyak tentang dirimu. Tapi, karena kau yang memberikan pakaian bersulam ini beberapa hari yang lalu, apakah kau bukannya salah seorang dari pentolan pemberontak itu?" Nenek hitam bergigi emas menyeringai. "Anak muda, aku adalah salah seorang tokoh silat istana yang berhasil menyusup ke dalam komplotan dan markas pemberontak. Kita sama satu haluan, apa salahnya aku mengajakmu membantuku, berbakti kepada kerajaan? Lalu, apa yang akan kita lakukan sekarang? Sebentar lagi dua pasukan akan bertemu muka dan beradu senjata. Kita harus berusaha menangkap hidup-hidup, terutama si tapak api. Dialah dalang dari pemberontakan ini. Dia punya rencana keji. Berpura-pura merebut tahta untuk pangeran gila itu, padahal begitu dia menang, pangeran itu akan dibunuhnya, lalu mengangkat diri sebagai raja. Aku sudah tahu hal itu. Apakah 2 malam yang lalu kau ikut mencuri dengar pembicaraan rahasia antara si tapak api dengan Ki Demang Wesi? Bertanya Wiro. Si nenek tertawa. Aku berada di pohon satunya ketika kau mendekam di pohon yang lain. Dengar, kita tidak punya waktu lama. Uruslah pengemis kaki kayu dan si tapak api. Yang lain-lainnya bagianku, namun, terlambat. Di depan sana, 2 ujung tombak pasukan sudah saling bertemu. Pertempuran hebat tidak dapat dilakukan lagi. 2 pasukan yang berkekuatan hampir sama baku hantam. Suara beradu senjata, pekik kesakitan dan kematian ditimpal oleh ringkikan kuda, serta deru hujan dan angin. Darah mengucur, membuat genangan air laut tampak merah dalam kegelapan malam. Di ujung sebelah depan pasukan pemberontak, Aryo Ladam dan 3 adipati mengamuk ganas. Belasan prajurit kerajaan tewas di tangan mereka. Seorang penunggang kuda bertubuh tinggi besar merangsek ke depan menghadang gerakan Aryo Ladam. Dia membentak, "Manusia pengkhianat, kau kuberi kesempatan menyerah, kecuali kalau menginginkan mampus dengan noda memalukan." Si tinggi besar itu adalah perwira tinggi atasan langsung Aryo Ladam. "Maju Rai, jangan bicara besar di depan malaikat mautmu. Aku tawarkan kau menyeberang ke pihakku atau akan mampus percuma."